Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radifan dan teman saya namanya Nurul Taqwa. Kita dari TI 4111 ingin mempresentasikan tugas besar 3 dalam kebijakan negara dalam memerangi wabah COVID-19 di negara Afrika Selatan. Next up. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang bisa disebut SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Penyakit ini menyerang di pernafasan manusia. Nah, untuk di dunia sendiri, infeksi virus corona atau yang kita sebut sekarang COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Next. Nah, ini merupakan berita yang kami dapatkan tentang asal-usul bermulanya virus corona berasal, yang dimana corona itu awalnya ditemukan di pasar hewan liar yang berada di Wuhan, China pada Desember 2019 lalu. Next. Corona karena dia menyerang di bagian pernafasan manusia sehingga ada gejala-gejala yang akan dialami. Gejala umumnya yaitu demam, kelelahan, dan namun beberapa orang juga mengalami sakit dan nyeri, hidung tersumbat, pilek, tenggorokan sore, terus diare, dan untuk menemukan tanda-tanda ini rata-rata dibutuhkan 5-6 hari dari saat seseorang itu terinfeksi virus corona. Nah, orang-orang yang dengan gejala ringan yang dinyatakan sehat harus mengasingkan diri karena virus corona ini menularnya person to person. Virus corona sangatlah berbahaya. Terbukti SARS-CoV-2 ini telah menyerang di hampir di seluruh negara di dunia. Telah membunuh lebih dari 253.000 jiwa dan menginfeksi lebih dari 33.600.000 jiwa yang ada di dunia ini. Next. Bahayanya virus corona ini dapat kita lawan dengan cara mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak dengan sesama, dan menggunakan masker saat kita akan keluar ke tempat umum. Ini hal-hal yang dapat dilakukan ketika kita ingin terhindar atau mengurangi chance atau kesempatan kita untuk terkena virus corona. Next. Ini merupakan awal mula virus corona menyerah di benua Afrika. Virus corona telah membunuh 1.000 orang di benua Afrika. Corona muncul di Afrika pada penghujung tahun lalu, di 2019, dan sampai saat ini masih ada. Angka resmi pada saat 2019 lalu yang menunjukkan 1.000 orang meninggal karena corona di Afrika. Dan di sini terdapat negara yang memiliki kasus tertinggi di Afrika. Sebanyak 364 kasus yang berada di Aljazair. Setelah Aljazair, Mesir memiliki kasus yang kedua, yaitu dengan 205 kasus, kemudian Maroko dengan 103 kasus, dan yang terakhir Afrika Selatan 50 kasus. Angka tersebut didapatkan per Jumat bulan April kemarin. Next. Selanjutnya adalah di sini merupakan beberapa kasus negara di Afrika, di benua Afrika. Di sini bisa dilihat bahwa yang paling tinggi adalah Afrika Selatan dengan total kasus sebesar 7.500. Kemudian kita melakukan perbandingan di antara negara-negara lainnya seperti yang ada di US, Spanyol, Cina, dan Singapura. Maka Afrika Selatan masih di bawah rata-rata untuk kasus virus corona ini. Di sini dapat dilihat bahwa peningkatan dari virus corona di Afrika Selatan mengalami peningkatan setiap harinya dimulai tanggal kasus pertama di 15 Februari sampai di Mei tanggal 1 mengalami peningkatan. Kemudian ada beberapa dampak virus dari Afrika Selatan seperti yang diketahui bahwa
virus COVID-19 ini bukan pertama kali virus yang ada di Afrika Selatan. Negara Afrika Selatan pernah melawan beberapa virus seperti HIV/AIDS dan Ebola, sehingga Afrika Selatan harus menambah tingkat antisipasi kesehatannya untuk melawan beberapa virus. Adapun beberapa tindakan yang diambil oleh pemerintah negara Afrika Selatan seperti mengambil langkah dengan menjadikan sekolah sebagai fasilitas kesehatan di mana orang dikarantina bahkan ditawarkan perawatan. Kemudian pada program pangan PBB mulai mendistribusikan peralatan yang sangat dibutuhkan di seluruh benua dari pusat baru di Bandara Bole, Ethiopia. Adapun kebijakan pemerintah yang diambil negara Afrika Selatan seperti penutupan secara nasional telah dilakukan oleh pemerintah terhitung sejak tanggal 27 Maret tahun 2020. Afrika Selatan berusaha keras untuk menjalankan program lacak hijab yang ambisius, mengidentifikasi orang-orang yang mungkin telah terkena virus corona ketika infeksi mulai berkembang biak di seluruh permukiman informal sebagian besar di dunia. Kemudian ada beberapa dampak lockdown di negara Afrika Selatan seperti penurunan ekonomi. Akibat dari lockdown ini banyak sekali aktivitas-aktivitas ekonomi yang terhambat dan juga dampaknya adalah aksi penjarahan dan KDRT dan hewan buas berkeliaran di jalan. Saran dari kami, pemerintah negara Afrika harus lebih bijak dalam mengambil keputusan, seperti yang diketahui bahwa Afrika Selatan telah mendapat pengalaman buruk dalam melawan Ebola dan HIV/AIDS. Mengingat negara-negara di benua Afrika masih sedang melawan banyak virus, namun pemerintah harus didukung dengan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk mentaati peraturan yang dibuat pemerintah. Salah satu contohnya adalah masyarakat harus menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan serta mentaati untuk mengurangi aktivitas-aktivitas di luar rumah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.